Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan materi pelajaran bisnis retail dengan saya Ibu Tinar Emil Tobing. Di materi kita hari ini adalah keuntungan dan kelemahan penggunaan personal selling. Kemarin kita sudah belajar tentang tujuan personal selling. Ada beberapa macam tujuan personal selling. Saya akan coba ulang kembali. Yang pertama, memenangkan penerimaan produk baru pelanggan yang ada. Yang kedua, memenangkan pelanggan baru untuk produk yang ada. Yang ketiga, memberikan pelayanan terbaik untuk mempertahankan loyalitas pelanggan. Keempat, memberikan pelayanan teknis kepada calon pelanggan. Kelima, melengkapi penjualan masa depan dengan mengkomunikasikan informasi produk retail. Terakhir, mendapatkan informasi pasar. Dan kali ini kita akan belajar tentang keuntungan dan kelemahan menggunakan personal selling tersebut. Mari kita perhatikan slide berikut. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini selalu ada yang namanya kelemahan dan kelebihan. Oleh karena itu, demikian juga dengan personal selling. Ada keuntungannya, ada juga kelemahannya. Berbagai keuntungan dalam penggunaan personal selling retail ini adalah sebagai berikut. Mari kita perhatikan slide-nya. Yang pertama adalah mencari dan memilih calon pembeli potensial, sehingga kemungkinan terjadinya penjualan lebih besar. Jadi keuntungan yang pertama dengan menggunakan personal selling itu sasaran pangsa pasar yang kita tuju itu pas. Kita tahu siapa pelanggan dan konsumen yang produk yang kita tawarkan. Jadi tidak mubazir kita menawarkannya. Karena apa? Kita melihat, kita mengetahui ini konsumen saya ini siapa, pendidikannya apa, pendapatannya berapa kita tahu. Jadi keuntungan yang pertama itu memilih calon pembeli yang potensial. Tahu pembeli yang potensial? Pembeli potensial adalah konsumen yang belum membeli tapi memiliki kemampuan untuk membeli produk yang kita tawarkan. Itulah yang disebut dengan pembeli yang potensial. Jadi kemungkinan untuk membeli itu sangat besar sekali. Jadi kita bisa menuju konsumen yang kita inginkan, konsumen yang sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Oke, ini adalah keuntungan yang pertama. Keuntungan yang berikutnya adalah dapat memperagakan cara-cara penggunaan barang secara langsung kepada calon pembeli, sekaligus menonjolkan kelebihan produk-produk tersebut. Jadi keuntungan yang kedua, setelah kita mengetahui siapa pembeli potensial produk kita juga bisa jelasin secara detail bagaimana cara penggunaan produk tersebut. Keunggulan-keunggulan apa yang dimiliki produk tersebut. Biasanya yang menggunakan personal selling ini adalah penjual HP ya. Penjual HP di mana konsumen sangat butuh mengetahui kelebihan-kelebihan yang dimiliki HP tersebut, kemampuannya konsumen perlu tahu. Oleh karena itu, sebagai personal selling harus bisa menguasai tentang kelebihan-kelebihan produk yang dia jual dan bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Jangan dia menjual tapi tidak bisa memperagakan cara penggunaan produk tersebut. Ini mengalami kesulitan. Oleh karena itu, seorang personal selling adalah orang yang sudah benar-benar ahli di bidangnya, memiliki kemampuan sehingga dia bisa menjelaskan secara mendetail kepada calon konsumen produk yang dia tawarkan kepada konsumennya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah dapat memberikan jawaban-jawaban kepada calon pembeli dan memberikan penjelasan atas keluhan pelanggan. Ya, kadang-kadang pelanggan banyak keluhannya, banyak pertanyaan-pertanyaannya. Dengan personal selling, itu langsung bisa diatasi, itu langsung selesai dijawab, karena terjadi tatap muka antara konsumen dan penjual. Jadi, segala kelemahan-kelemahan yang dialami oleh konsumen itu bisa diatasi, bisa dijelasin kenapa bisa hal tersebut terjadi. Jadi konsumen merasa dipuaskan sehingga merasa kelemahan-kelemahan tersebut bisa diatasi. Dan mungkin barangkali bukan kelemahan, mungkin kurang tahunya konsumen terhadap produk tersebut. Jadi sangat baik sekali kalau personal selling ini bisa langsung mengatasi kelemahan, kesulitan yang dialami oleh konsumen tersebut.
Yang berikutnya adalah dapat mempengaruhi calon pembeli yang semula tidak tertarik untuk membeli produk tersebut. Ya, ini yang diinginkan di dalam personal selling. Yang tadinya konsumen ogah-ogahan, tidak tertarik, tidak suka, tidak bernafsu terhadap produk yang kita tawarkan. Dengan adanya personal selling, setelah kita jelasin secara detailnya keuntungan-keuntungan apa yang dia peroleh dengan menggunakan produk yang kita tawarkan, itu konsumen diharapkan terpengaruh. Ya, mau dia membeli produk yang kita tawarkan. Yang tadinya dia tidak menyukai, jadinya menyukai. Yang tadinya dia tidak butuh, akhirnya dia membutuhkan. Yang tadinya dia tidak suka, akhirnya dia menyukai. Inilah keuntungan yang sangat penting sekali. Kenapa kita harus menggunakan tenaga personal selling terhadap penjualan produk yang kita tawarkan. Ya, dalam hal ini seorang personal selling harus mampu menggunakan komunikasi-komunikasi yang persuasif, komunikasi yang sifatnya itu mempengaruhi, membujuk sehingga orang tertarik, orang mau membeli produk yang kita tawarkan. Ada banyak orang tidak bisa, tapi ada orang-orang tertentu yang memiliki kemampuan. Tetapi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan pun kalau diasah, kalau dipelajari, kalau terus dilatih, aku yakin kita akan memiliki kemampuan sama seperti orang lain. Yang jelas kita mau belajar. Keuntungan yang berikutnya adalah membantu calon pembeli dengan memberikan petunjuk atau nasihat tentang jenis barang yang akan dibeli. Di sini juga seorang personal selling bisa memberikan petunjuk, bisa memberikan nasihat tentang jenis produk yang dia beli. Ini produknya kayak gini loh, Bu. Jadi kalau ibu bisa gunakan ini, manfaatnya ini untuk ibu. Dan mungkin kita juga bisa bantu cara mendapatkan produk tersebut. Mungkin kalau dengan uang cash ibu tidak bisa, kami menawarkan ibu bisa menggunakan kartu kredit, ibu bisa menggunakan leasing. Di sini ada banyak pendanaan-pendanaan. Ibu bisa minta bantu jasa mereka seperti itu. Jadi kita bisa memberikan solusi terhadap kesulitan yang dialami konsumen di dalam membeli produk yang kita tawarkan. Yang berikutnya adalah salesman dapat mengunjungi pelanggan yang secara teratur dan menanyakan pesanan-pesanan selanjutnya, sehingga pelanggan tidak sampai kehabisan barang dan perusahaan dapat meningkatkan penjualannya. Jadi diharapkan seorang personal selling itu harus continue menghubungi konsumen-konsumen yang sudah mereka miliki. Jangan dibiarkan ketika konsumen itu sudah melakukan transaksi dengan kita, sudah bayar, tetap jalinlah hubungan yang baik, jalinlah komunikasi yang baik, sehingga mereka tetap merasa dipakai, dihargai, dan dibutuhkan. Ketika mereka mungkin mengalami kesulitan tentang produk atau mungkin ada orang mencari produk yang sama, dia akan mereferensikan produk yang kita tawarkan. Itu begitu hebatnya konsumen jika dia sudah loyal, sudah dia fanatik terhadap suatu produk, apapun keadaan dan situasi dia mau bantu kita untuk menjual produk yang kita tawarkan tanpa mereka minta bantuan. Ya, tanpa mereka minta bantuan dari orang tersebut. Seperti itu. Di samping kelebihan dan kelemahan, di samping kelebihan yang saya jelaskan di atas tadi, ternyata personal selling juga memiliki beberapa kelemahan. Di sini ada 3 dicatat menjadi kelemahannya. Yang pertama, biaya operasi yang cukup tinggi. Ya tentu karena kita mempergunakan tenaga kerja, tentu kita harus bayar mereka dengan pembayaran yang pantas. Semakin banyak mereka menjual, mereka akan semakin banyak juga mendapatkan fasilitas, baik itu bonus, fee yang kita tawarkan supaya mereka tetap bersemangat. Jika mereka tidak dihargai atau gajinya pas-pasan, aku yakin mereka tidak akan bekerja secara optimal. Oleh karena itu, berikanlah gaji mereka yang pantas untuk kehidupan mereka, karena mereka juga menjadi bagian daripada perusahaan kita. Yang kedua adalah sulit mendapatkan salesman yang ahli di bidangnya. Betul, ini adalah satu kesulitan karena mereka tidak ahli. Jadi ketika ada pertanyaan mereka tidak bisa jawab, ketika ada kesulitan mereka tidak bisa atasi. Seharusnya seorang personal selling adalah orang yang cukup tangguh, cukup menguasai, cerdas dan pintar, bukan orang bodoh
Ya, banyak orang berpikiran sales itu orang bodoh, orang yang tidak bisa berbuat apa-apa. Salah. Sales itu harus cerdas dan pintar, harus mampu mengatasi situasi dan kondisi supaya apa? Dia bisa mempengaruhi konsumen. Dan yang terakhir adalah terbatasnya waktu pelatihan. Jadi kadang-kadang di sini juga menjadi kendala di mana personal selling itu perlu mendapatkan pelatihan, perlu mendapatkan pelajaran supaya mereka juga bisa mengimbangi kemampuan daripada konsumen. Konsumen itu pintar dan cerdas sekarang. Kalau salesman-nya, personal selling-nya tidak cerdas di atas daripada konsumen, mereka akan mendapatkan kesulitan dalam hal ini. Jadi inilah materi kita hari ini. Saya berharap dan saya percaya kalian bisa memahaminya, dan apabila kalian kurang memahaminya, boleh kalian menggunakan Google, mereka boleh menggunakan internet, dan juga kalian bisa tanya langsung kepada Ibu Tinar. Ini saja pelajaran kita di hari ini. Terima kasih. Tidak ada gadis yang tidak tertak. Jika ada kesalahan Ibu selama pemberian materi pelajaran ini, saya mohon dimaafkan. Tetaplah jaga jarak, waspada, menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.